Di pelangkiran itu ada fotonya Beli Gede. Ibu mertuanya ditemukan sudah hanyut dan mayatnya itu tersangkut di sebuah gorong-gorong. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri dan tidak ada siapapun di dalam kamar mandi. Beberapa tahun pun berlalu, sementara Laude masih dengan tulus merawat suami dan juga ibu mertuanya yang sama-sama makin parah sakitnya. Kemanapun Laude berobat, tidak pernah ada perubahan. Bahkan sekarang ibu mertuanya Laude ini sudah tidak bisa berjalan. Dia hanya akan berada di tempat tidur dan di kursi roda. Setiap hari Laude akan memandikan dan juga memberikan makan kepada ibu dan juga suaminya. Ketika itu, anak pertama, anak kedua, dan juga anak ketiganya Laude yang diminta untuk mengurus semua bisnis dari kakek dan juga nenek mereka. Dan Laude hidup dari hasil bisnis tersebut, semeton. Waktu berjalan, Laude tetap berusaha merawat suami dan juga ibu mertuanya. Nah, sampai suatu ketika, Laude ini kan mungkin dia tuh merasa sudah tidak tahan lagi. Dia meminta bantuan kepada ibu dan juga ayahnya untuk sering datang ke rumah agar ada yang membantu merawat ibu dan juga ayah mertuanya. Nah, Laude bilang ibu dan ayahnya ini dulu juga menikah kecil, semeton. Jadi waktu itu mungkin ibu dan juga ayahnya Laude ini umurnya belum terlalu tua gitu loh. Laude berjanji setiap minggu ibu dan juga ayahnya ini akan diberikan upah sekian kalau mereka mau membantu Laude untuk merawat suami dan juga ibu mertuanya. Orang tuanya Laude pun mengiyakan. Ibunya Laude akan pergi memasak dan juga membersihkan rumah. Ayahnya Laude ini akan mengurus perkebunan dan juga membersihkan pekarangan rumah. Nah, waktu itu, semeton, Laude ini mulai berpikir gitu loh. Kenapa kok suaminya tidak kunjung sembuh dan juga mertuanya ini tuh ada apa? Laude mulai curiga, apa jangan-jangan mungkin ibu mertuanya ini dulu pernah mencari sesuatu dan mungkin saja dia ini melajah ngeleak dan sampai akhirnya sekarang dialah yang diamah oleh ilmu pengeleakannya sendiri. Itulah pikiran yang terus saja dipikirkan oleh Laude karena desas-desus di satu desa itu juga berkata seperti itu. Laude mulai curiga kepada ibu mertuanya, semeton. Di suatu hari, Laude kok merasa ibu mertuanya ini makin kelewatan. Dia tuh makin sering berteriak tanpa menggunakan selai benang pun dan berputar-putar di halaman rumah. Karena Laude sudah merasa benar-benar tidak kuat lagi karena sudah bertahun-tahun dia mengempu mertuanya. Mertuanya ini pun dimasukkan ke kamar dan dikunci. Dia akan membuka kunci kamarnya ini kalau mertuanya ini ingin makan ataupun mandi. Karena kebetulan di kamar mertuanya ini ada kamar mandi dalam, semeton. Di sana Laude merasa sangat tertekan. Ini apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, suatu hari, semeton, tanpa Laude sadari, mertuanya ini kembali hilang. Dan Laude berpikir, paling juga ibu nih mengkep di suatu tempat. Dia tidak mencari, semeton, karena dia tuh sudah capek banget. Dia belum mengurus bisnis, mengurus ibu mertua dan juga mengurus suaminya. Sampai besok paginya, karena Laude ini ketiduran, dia tuh tidak sadar kalau mertuanya menghilang. Dan saat pagi hari dia membuka kunci kamar mertuanya tidak ada. Mertuanya tidak ditemukan dimanapun. Dan waktu itu ada salah satu karyawan dari ibu mertuanya datang ke rumah yang bilang, ibu mertuanya ditemukan sudah hanyut dan mayatnya itu tersangkut di sebuah gorong-gorong. Dan ada salah satu warga desa yang akan BAB ke tukang tersebut menemukan mayat ibu mertuanya dan boom. Laude di sana menyesal, semeton. Kenapa tadi malam dia tidak mencari mertuanya gitu loh. Sampai akhirnya mertuanya pun dikebumikan. Suaminya Laude marah-marah kepada Laude. Suaminya bilang, kamu tidak bisa menjaga ibu saya. Kenapa tadi malam kamu tidak mencari ibu saya? Ya pokoknya suaminya ini marah-marah. Dan juga keluarga dari suaminya ini kan masih ada kerabat gitu kan. Kerabat dari ibu dan juga ayah mertuanya. Semua menyalahkan Laude, semeton. Dan waktu itu Laude berpikir dong. Bertahun-tahun dia mengabdikan diri menjaga suami dan juga ibu mertuanya. Kenapa sekarang setelah ibu mertuanya tidak ada malah dia yang dibegitukan gitu loh. Satu desa seolah-olah menggunjingkan Laude. Dia benar-benar kayak merasa kok hujan setahun dihapus hanya dengan panas sehari. Laude benar-benar merasa tersinggung dengan tudingan dari keluarga suami dan juga dari suaminya sendiri. Nah, saat itu
Lode ini kan sudah hampir setiap hari ketemu dengan orang tuanya. Ibunya Lode bilang, dia itu kok merasa menantunya ini makin berubah. Apa jangan-jangan suaminya si Lode ini sudah punya pacar yang lain. Dan ternyata setelah Lode mencari tahu, benar semeton, ternyata suaminya ini berserong kiri dan serong kanan dengan salah satu karyawan yang memang bekerja di tempat usaha suaminya. Aduh semeton, tai kepolo semeton. Lode merasa boom 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 gitu loh. Dia kok merasa benar-benar ini suaminya kok seperti ini. Lode pun bertanya kepada suaminya, tapi suaminya selalu bilang tidak dan tidak. Lode pun waktu itu benar-benar gregetan banget semeton. Nah di tengah prahara rumah tangganya ini, Lode tuh mulai jarang sembahyang. Dia juga mulai melupakan kewajibannya sebagai istri dan juga ibu. Dia itu lebih sering menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, pergi ke salon, dan fokus merawat diri. Nah di saat-saat seperti itu, Lode kok merasa rumahnya ini kembali angker semeton. Pernah di suatu hari, Lode ini kan pulang dari salon. Di rumah itu tidak ada siapapun karena keempat anaknya ini sedang keluar rumah. Suaminya juga sedang bekerja. Dia berada di rumah. Dia yakin kalau suaminya sudah pulang bekerja karena dia melihat sandal yang digunakan suaminya pergi bekerja ada di depan pintu masuk. Dia pun masuk dan melihat suaminya sedang mandi. Ya, dia mendengar suara suaminya bernyanyi sambil seriok. Tapi ketika Lode menunggu di depan kamar mandi selama beberapa menit, suaminya tidak keluar semeton. Karena waktu itu Lode ingin BAB dong. Dia pun menggedor, cepat. Tidak ada yang menyahut. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri dan tidak ada siapapun di dalam kamar mandi. Lode kaget. Dia berlari masuk ke kamar ibu mertua karena di dalam kamar ibu mertua ini kan ada toilet. Dia pun BAB di sana. Dia masih berpikir semeton, itu tadi siapa? Kenapa dia kok melihat suaminya atau mendengar suaminya sedang mandi, tapi ketika dilihat kok tidak ada siapapun. Kejanggalan mulai terjadi semeton. Dan anehnya, suaminya Lode ini yang tadinya bisa berjalan dengan normal, tiba-tiba divonis kena saraf kejepit dan harus duduk di kursi roda sepanjang hari. Di sana Lode makin bingung, ini kenapa? Nah di saat seperti itu, Lode dibantu oleh ibu dan ayahnya mengurus suaminya yang sakit karena Lode harus berfokus mengurus bisnis dan juga mengurus keempat anaknya. Di situ Lode makin bingung semeton. Ini kenapa ya kok rumah tangganya makin kesini kok makin aneh, dan kok dia merasa makin dibayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia tidak tahu itu apa. Sampai di suatu hari semeton, Lode merasa hidupnya ini benar-benar menjengkelkan dan jenuh gitu loh. Memang dia punya uang, punya anak cewek dan cowok, suaminya juga sudah berubah, tapi kok dia merasa selalu ada kekosongan dalam hati. Dia juga merasa kenapa ya kok hidupnya ini seolah-olah tidak pernah bisa berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Lode benar-benar putus asa. Dia juga sudah capek gitu loh. Bertahun-tahun dia merawat orang sakit, tapi kenapa tidak ada perubahan? Di saat seperti itu, Lode bertemulah dengan seorang temannya ini sudah ngiringan. Temannya ini entah bagaimana kok seperti bisa tahu apa yang sedang dirasakan oleh Lode dan memberikan nasihat. Saya punya lo kenalan orang pintar, lebih tepatnya gurunya dia, yang mengajarkan dia sampai sekarang bisa jadi orang memutih. Kalau kamu mau, ayo saya antarkan ke sana, kita berobat. Lode bilang, kalaupun dia berobat ke sana, dia sudah tidak percaya semeton. Tapi temannya ini meyakinkan kalau temannya ini sepertinya melihat ada bayang-bayang negatif atau ilmu hitam yang terus mengikuti Lode kemanapun, dan itu kemungkinan yang membuat rumah tangganya Lode seperti itu. Nah, 3 hari kemudian benar Lode pun datang ke tempat orang ini bersama putra pertama dan putri keduanya. Putri ketiga dan keempat berada di rumah karena menjaga ayah mereka. Sebelum datang ke sana, entah kenapa Lode ini seperti punya firasat yang tidak enak. Dia pun sembahyang ke Merajaan dan mempiuning semeton. Semoga dibukakan jalan, dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Lode sempat yakin kalau nanti saat dia memperluas pasti akan kelihatan mertuanya yang sudah ngelah ilmu pengeleakan, dan itulah sekarang yang nguyak keluarganya dia. Lode benar-benar yakin ini semeton. Pokoknya dia tuh sudah tidak sabar ingin tahu kenyataan itu kan. Lode pun datang ke tempat orang pintar ini yang ada di daerah Bleleng. Dan ketika memperluas ini, turunlah Dewo Yang, bapaknya si Beli Gede. Di sana Dewo Yang menangis semeton dan bertanya kepada Lode, "Nak,
tolong jaga Gede dengan baik. Apakah kamu ada niatan untuk meninggalkan suamimu? Di sana Laude kayak, dia tuh tersentuh sama teman. Dia mengingatkan ayah dan juga ibu mertuanya ini sangat baik. Kok bisa-bisanya malah ayah mertuanya yang turun? Kok bukan ibu mertuanya gitu loh. Di sana ayah mertuanya ini seperti memberikan clue ataupun petunjuk. Katanya dari awal mereka ini menikah ada oknum yang memang tidak suka dengan keluarganya Laude, yaitu keluarga dari ibu dan juga ayah mertuanya. Kata dari arwah ayah mertuanya ini, dia itu kena sakit Bali, tapi karena terlambat berobat, dia pun berpulang. Dan oknum yang menyakiti dia punya sebuah tai lalat di dada sebelah kiri. Dan kaki sebelah kirinya ini ada bekas sabetan celurit kayak tanda X gitu. Karena dulu ayah mertuanya ini sempat memergoki si oknum ini ingin mencuri di pertambangan mereka. Dan si ayah pun kayak adu celurit gitu loh. Dan terkenalah kaki sebelah kiri dari si oknum ini. Itu petunjuk dari ayahnya, sematan ayah mertuanya si Laude. Datang dari sana Laude dengan putra pertama dan putri keduanya kayak, itu siapa ya kira-kira? Laude pun penasaran kira-kira siapa sematan oknum yang dibilang oleh Dewoyang ayah mertuanya. Waktu berlalu, setelah datang dari Mepeluas ini, Laude kok makin merasa rumahnya ini makin horor sematan. Dia makin merasa kok kayak gimana sih, kayak tidak betah tinggal di rumah. Dia juga merasa kok makin kayak benci dan tidak mau melihat wajah suaminya sendiri. Yang padahal waktu itu suaminya sedang sakit loh sematan. Tapi Laude berusaha menguatkan dirinya. Dia berusaha menyadarkan dirinya kalau itu salah. Dia tidak boleh berbuat seperti itu. Karena itulah Laude mulai sadar. Dia rajin melukat, rajin sembahyang. Yang sempat kan beberapa tahun dia tuh sempat lupa kepada Tuhan. Setelah dia mendekatkan diri dan juga rajin sembahyang, Laude mulai merasa tenang. Dia mulai merasa kalau di rumahnya ini hawanya lebih hangat. Dan dia juga mulai merasa kalau lebih adem gitu loh sematan. Dia pun mulai melukat ke Segara dan nunas Tirta Segara. Setiap Laude selesai sembahyang setiap hari di rumahnya, dia akan nyiratin Tirta Segara ini di seluruh penjuru rumah. Mungkin karena Laude sering ngelukat rumahnya dengan Tirta Segara, dia merasa mulai damai. Dan merasa kalau sepertinya dia mulai yakin kalau orang yang dimaksud oleh Dewoyang ayah mertuanya ini adalah orang terdekat. Suatu hari sematan kurang lebih 6 bulan setelah Laude Mepeluas ini, dia kan gak ada datang ke sana. Nah Laude ini penasaran dong. Dia pun menceritakan clue yang diberikan oleh Dewoyang ayahnya kepada suaminya. Suaminya bilang, saya pernah loh melihat tanda itu di badan ayah kamu. Boom! Laude yang mendengar perkataan suaminya, dia tuh merasa tersinggung sematan. Kok suaminya bilang seperti itu? Dan suaminya juga bilang begini sematan. Sebenarnya dari awal Laude menikah dengan Beli Gede, ayah dan juga ibunya Laude ini sering sekali meminta uang kepada Beli Gede dan juga kepada orang tuanya. Karena Beli Gede tidak mau mengungkapkan ini kepada Laude, makanya Laude tidak tahu. Dan ternyata sematan, adik-adiknya Laude ini kan semuanya tamat SMA. Yang membiayai itu adalah orang tuanya Beli Gede. Dan memang dari lama Beli Gede ini yakin kalau ada sesuatu dengan ibu mertua dan juga ayah mertuanya ini. Laude di sana seperti tertampar dong. Dia yang sama sekali tidak tahu kalau ternyata orang tuanya sering meminta uang kepada keluarga suaminya. Dia tuh benar-benar kayak dilema, ini bener nggak sih, bener nggak sih. Nah karena Laude ini ingin membuktikan, dia pun mengajak ibu dan ayahnya ini pergi ke sebuah pemandian air panas yang ada di kota. Ketika Laude melihat ibu dan ayahnya ini membuka baju, dan ternyata benar semua. Dada sebelah kiri ayahnya ini ada seperti kadengan. Dan di kaki kiri ayahnya ini ada seperti bekas luka tanda X, seperti yang dikatakan oleh ayah mertuanya. Boom! Kok gini? Berarti kalau memang apa yang dikatakan oleh Dewoyang ayah mertuanya benar, berarti selama ini yang meneror keluarganya si Laude adalah. Di sana Laude sangat kecewa setelah tiba di rumah kedua orang tuanya.
Lode pun bertanya kepada ibu dan ayahnya begini. Pertama-tama ibu dan ayah tidak mengaku. Waktu itu Lode membawa ibu dan ayahnya pulang ke rumah ibu dan ayahnya agar tidak ada orang yang mendengar. Putra dan juga putrinya Lode disuruh pulang duluan gitu loh teman-teman. Dan keadaan rumah memang lagi sepi. Lode menangis bertanya kepada ayah dan ibu, ini benar-benar, tapi mereka menjawab kami tidak pernah. Dan waktu itu orang tuanya Lode malah balik memarahi Lode sambil bilang, apa salahnya kami meminta bantuan kepada menantu? Toh juga cuma uang segitu. Intinya orang tuanya Lode ini seperti meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh Beli Gede untuk keluarganya dia, semacam. Lode pun mulai berpikir, ini kenapa kok orang tuanya berubah menjadi orang tua yang sangat rengke gitu loh. Lode mengamuk, membanting semua perabotan yang ada di rumah. Nah waktu itu di ruang tamu orang tuanya ini kan ada pelangkiran. Lode itu tidak sengaja menyenggol pelangkiran ini. Dan ketika pelangkiran itu jatuh, blok. Tahu nggak semacam? Di pelangkiran itu ada fotonya Beli Gede yang ukurannya itu kecil banget, kayak foto KTP gitu. Dan sebenarnya itu tuh foto yang ada Lodenya, tapi sepertinya foto yang ada Lodenya ini sudah disobek dan cuma ditaruh fotonya Beli Gede. Fotonya Beli Gede ini ditaruh di dalam botol dan di botol itu dimasukkan seperti minyak dan ada kayak bulu-bulunya gitu loh teman-teman. Di bagian luar botol ini diikat dengan benang tridatu. Dan di pelangkiran itu banyak banget ada sesajen dan kemenyan di bawahnya, semeton. Wih, di sana semeton seperti di film-film Pindang Mekeber. Akhirnya orang tuanya pun tidak bisa mengelak, semeton.